Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan biografi tokoh dunia bisnis dan industri Tiongkok guna untuk memenuhi tugas pengantar bahasa Mandarin bisnis dan industri. Kelompok kami akan mengambil contoh yaitu Jack Ma, sang pendiri Alibaba.com. Kami beranggotakan 3 orang. Saya Pinkan Mahar. Saya Yudhistira Radinugro. Dan saya sendiri Priska Dimatera Disa Putri. Selamat mendengarkan. Jack Ma. Never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. I don't want to be liked. I want to be respected. The very important thing you should have is patience. Once in your life, try something. Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen. From zero to hero. Ungkapan yang tepat untuk seorang guru bahasa Inggris di negeri Cina atau tirai bambu ini yang kemudian berubah menjadi seorang miliarder nomor 1 di negara tersebut dan masuk ke dalam jajaran orang terkaya di dunia urutan 26 dalam penawaran saham perdana atau IPO (Initial Public Offering). Biografi singkat tentang Jack Ma yaitu nama lengkapnya adalah Ma Ying. Dia lahir 10 September 1964, berkebangsaan Tiongkok dan lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok. Next. Masa kecil Jack Ma. Jack Ma lahir pada 15 Oktober 1964 di Hangzhou, Tiongkok. Ia memiliki seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Orang tuanya hanya bekerja sebagai pemusik dan pendongeng tradisional di Tiongkok. Setelah kunjungan Presiden kampung halaman tempat tinggal Jack jadi tujuan turis untuk berwisata. Saat usia 12 tahun, ia bersepeda mengunjungi hotel utama yang ada di kota untuk menawarkan jasa penerjemah kepada pengunjung dan juga menjadi pemandu wisata. Kegiatan inilah yang membuatnya menjadi fasih dalam berbahasa Inggris. Perjalanan masuk universitas. Jack Ma pernah 2 kali gagal dalam ujian masuk ke universitas. Namun hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia mengikuti ujian kembali. Dan akhirnya ia berhasil lulus dalam ujian ketiganya dan resmi menjadi mahasiswa di Hangzhou Teachers Institute, sebuah perguruan tinggi khusus bidang pendidikan, dan ia lulus pada tahun 1988. Perjalanan melamar pekerjaan. Cerita menarik dari Jack tentang melamar pekerjaan adalah saat dirinya melamar di gerai KFC pada waktu itu yang mencari karyawan. Dari 24 pelamar yang mendaftar, 23 orang diterima. Itu artinya hanya Jack merupakan satu-satunya pelamar yang tidak diterima oleh KFC. Bahkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ia pernah ditolak oleh Harvard University sebanyak 10 kali. Berbagai penolakan dalam meniti karir memang cukup berat, namun tentu saja jika melihat kesuksesan saat ini, hal tersebut justru menguatkan mentalnya untuk tidak menyerah. Tidak mau berlarut dalam kesedihan dari berbagai penolakan, Jack Ma mencoba untuk mengajukan lamaran ke beberapa tempat lainnya. Hingga akhirnya dia diterima sebagai guru bahasa Inggris dan mengajar dengan ikhlas dan tanpa beban. Hal ini membuatnya menjadi guru favorit yang disukai oleh murid-muridnya meskipun gaji yang didapatkan cukup kecil, sekitar $12
$14 sebulan. Selanjutnya yaitu perjalanan ke Amerika. Kemampuannya dalam berbahasa Inggris membuatnya sering diajak para pengusaha Tiongkok untuk menjadi translator. Pada tahun 1995, Ma pergi ke Amerika Serikat untuk kepentingan sebagai penerjemah. Saat di sana, ia bertemu dengan temannya di Seattle. Sejak adanya jaringan internet yang diciptakan oleh Leonard Kellogg pada tahun 1969, Jack baru mengenal dan menggunakan internet untuk pertama kalinya pada tahun 1995 yang digunakan oleh temannya. Pada waktu itu, temannya mengatakan bahwa semuanya bisa ditemukan di internet. Ia mencoba menemukan kata kunci di dicari, namun ia tidak menemukan data tentang Tiongkok dengan kata kunci tersebut. Dan berkat kata kunci tersebut, Jack melihat potensi untuk mengembangkan bisnis online di Tiongkok. Akhirnya, atas bantuan temannya di Amerika, ia berhasil membuat sebuah website yang menawarkan jasa translate dari bahasa. Pada tahun 1955, Jack mendirikan sebuah website tentang indeks bisnis di Tiongkok yang bernama China Page. Website tersebut merupakan perusahaan berbasis online pertama di Perjalanan Alibaba.com. Setelah mempelajari seluk-beluk internet, Jack berinisiatif untuk memperkenalkan sistem internet dan mendorong warga desanya untuk menggunakan sistem internet ini. Kemudian, ia mengembangkan sistem e-commerce yang dinamai Alibaba bersama dengan 17 orang temannya. Dari sinilah kesuksesan Alibaba hingga saat ini dimulai dari apartemen kecilnya. Nama Alibaba yang menjadi brand e-commerce besutan Jack Ma terinspirasi saat ia melakukan perjalanan ke Malaysia dan sedang berada di sebuah kedai kopi. Tak disangka, nama sederhana ini terus dipakai dan tidak berniat diganti olehnya. Membangun Alibaba di masa-masa awal tentu tidak selalu mulus. Jack kerap mendapatkan penolakan dari investor dan hampir bangkrut di 3 tahun pertama berdiri. Mulai menggeluti dunia internet, Jack meminjam uang dari rekannya untuk membeli komputer dan mempelajarinya. Usaha membuahkan hasil saat internet mulai menarik perhatian dunia, sementara ia sudah lebih dulu menguasai seluk-beluk internet yang pada saat itu belum banyak orang mempelajarinya. Pada Oktober 1999, perusahaan komputer yang dibangun oleh Jack Ma, Alibaba berhasil mengumpulkan pendanaan 5 juta dari Goldman Sachs dan juga 20 juta dari SoftBank. Tak berhenti sampai di situ, pada tahun 2005, Yahoo melihat peluang besar dari perusahaan yang dibangun Jack dan memutuskan untuk berinvestasi 1 juta dolar untuk perusahaan Alibaba Group. Jumlah investasi dari berbagai investor membuat perusahaan Jack menjadi sangat besar. Keputusan Yahoo untuk menyuntikkan dana membuahkan hasil karena akhirnya Alibaba menghasilkan 10 miliar dolar di bursa saham. Akhirnya pada 19 September 2014, Alibaba meresmikan diri sebagai perusahaan besar yang bernilai tinggi senilai 150 miliar dolar dan cukup berpengaruh di Tiongkok dan pasar dunia. Hal ini juga mengantarkan Jack Ma sebagai orang terkaya di Tiongkok dan deretan orang terkaya ke-23 di dunia dengan kekayaan 25 miliar dolar. Bagi Jack, pada titik ini bukan lagi uang yang dicari, tetapi kepercayaan konsumennya. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat.
Terima kasih. CC.